Tapi bagi yang tidak punya, ini yang jadi titik permasalahan untuk kami sebagai pengurus di wilayah. Itu mungkin karena kalau misalkan tadi disampaikan kan, kalau pemakaman, alhamdulillah Ibu Lilis ini sudah memberikan 10 tumbak untuk pemakaman secara gratis. Beliau ini hebat lah, bagi kami hebat lah. Itu memberikan untuk tumbak itu yang mewakafkan untuk pemakaman. Tapi kebanyakan ketika kita sampaikan, karena mereka ini terlalu jauh, ya kebanyakan menginginkan yang tumpang tindih itu, Pak. Jadi berharap peraturan ini benar-benar ada. Kalau memang tumpang tindih ini terlalu banyak, seperti pemakaman Kandang Uncal, ini sulit bagi kami, Pak. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kenapa sih kami itu diundang sosialisasi tentang pemakaman, padahal kata Bapak tadi banyak anak muda. Nah, justru sengaja Pak, kenapa Bu Lilis yang ada di Dapil 6 itu mengundang para generasi muda yang masih muda-muda, karena supaya tahu nanti bila mana punten, usia mah nggak tahu ya, yang muda yang kita nggak tahu. Bila mana ada tetangga yang meninggal atau keluarga yang meninggal, mereka itu tahu, oh tindakan kami itu ada di undang-undangnya harus minta izin dulu, tahapannya harus ke ini A, B, C, supaya tahu. Jadi sengaja generasi muda harus siap di segala bidang. SDM harus bisa dibanggakan oleh minimal di Kota Cimahi. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh Bapak bahwa kami mengundang masyarakat karena apa? Ingin bikin Rapeda atau peta itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya apa? Efisien dan efektif dan bisa dirasakan. Nah, kalaupun di sini ini kayaknya ada yang kurang nih, aturan ini harus ada penambahan pasal, ibaratnya mangga di sini tepatnya kami mengadakan ini karena ingin juga melibatkan masyarakat, ngasih masukan apa sih poin-poin yang perlu kami tuangkan di dalam Rapeda yang nantinya jadi perda ini, supaya bisa apa yang menjadi keinginan masyarakat mudah dan cepat sesuai harapan semuanya. Luas Kota Cimahi juga sangatlah terbatas. Mungkin memang ada rencana untuk pemekaran, tapi sampai dengan saat ini kita belum bisa menjadikan itu sebagai bahan atau sebagai objek kajian dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Mengapa jadi penting? Karena pemerintah dalam hal ini inisiasi dari DPRD yaitu Ibu Dewan sangat memikirkan bagaimana hajat hidup masyarakat Kota Cimahi tidak hanya 1-2 bulan, tapi juga tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Dewan kita. Maka dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah menjadi payung hukum atau menjadi hubungan yang perlu dibuat, karena kita Bapak dan Ibu harus memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi diatur oleh hukum. Dari mulai diam, bergerak, melakukan kegiatan, melakukan kebiasaan diatur oleh hukum. Menikah, tidak menikah diatur oleh hukum. Hampir seluruh kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Kita sepakat Indonesia adalah negara hukum, didasari dengan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Dan kenapa Bapak dan Ibu diundang? Ini sebagai aksi nyata dari perwakilan kita dari DPRD untuk melahirkan suatu produk hukum yang dapat digunakan dengan menghadirkan masyarakat ini untuk memberikan partisipasi masyarakat agar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan bisa digunakan nantinya, bisa efektif, bisa diimplementasikan dan juga bisa berguna. Karena kita ketahui cukup banyak juga peraturan perundang-undangan yang
dulu begitu tidak bisa digunakan karena kurang lebih partisipasi masyarakatnya tidak dipenuhi. Tapi hari ini Bu Lilis melaksanakan peran serta masyarakat agar nantinya Bapak dan Ibu bisa ikut mengawal, tidak hanya dalam proses pembuatan, nanti ketika legalisasi, pengimplementasian dan juga evaluasi, masyarakat ikut hadir di sana sebagai hak dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Purnomo, bukan Ketua RW mantan Ketua RW 09 Setiamana. Mungkin saya cuma sedikit bukan menjelaskan, jadi itu tadi yang dijelaskan sama Pak Adwi ya, Pak Adwi. Ya. Tepuk tangan lagi dulu buat Bu Lilis. Saya juga nggak tahu Bu Lilis pada suka punya tanah untuk makam warga di sana ya. Terima kasih. Mungkin cuman di saya kan kelurahan Setiamana ya. Jadi kebetulan saya juga waktu menjabat RW dulu pernah beli juga yang sebelah sana yang lapang timbang, sebelah sini karena penuh. Jadi alhamdulillah sudah beli tanah. Yang saya tanyakan ini pertama, di atas makam saya itu kalau nggak salah ada tanah Pemkot pinggirnya itu. Dulu katanya mau diperuntukkan untuk makam, nggak tahu berapa tumbak itu. Pas persis di Gunung Bohong. Itu karena zaman sekarang Pak ya, kadang-kadang udah susah nyari tukang makam di sana untuk isi penuh. Makanya saya juga beli di sana. Itu kapan kira-kira dibuka untuk pemakaman umum yang di Gunung Bohong itu? Karena saya dengar kemarin waktu COVID sempat mau dibuka untuk pemakaman COVID, tapi gak jadi karena jalannya belum memadai gitu. Terus yang kedua, ini Pak, masalah yang memakamkan sembarangan gitu tadi, tidak sesuai fasum dan itu segala, itu memang banyak gitu, terutama di kampung-kampung yang sekarang banyak sekali. Depan rumah, pinggir rumah, ya mungkin tanah sendiri ya, dia memakamkan seenaknya gitu. Ini kalau dilihat dari segi-segi apapun, dari kenyamanan sama yang lain-lainnya banyak itu, kayaknya kurang bagus gitu. Gimana kalau dibuat aturan yang jelas gitu, melarang atau gimana kalau memakamkan sembarangan tempat gitu. Jadi kita udah punya pemakamannya banyak, ada pemakaman umum, kemudian mungkin Pak Bagja tadi mungkin belum pemakaman umum tadi yang disebutkan tadi, karena yang mendapatkan distribusi biasanya pemakaman umum ya. Kalau pemakaman milik warga biasanya nggak ada distribusi, nggak ada memang. Cuman kalau masalah pekerja itu mah ya gimana ini ya gitu, nggak ada tarif kayaknya dari pemerintah kalau yang pemakaman itu. Gimana kesadaran dari masyarakat tersebut gitu. Cuman saya juga di Setiamana itu ada di pojok, itu tarifnya berapa, tapi bisa dinego gitu ya. Kalau orang tidak mampu, soklah segini gitu. Kalau yang mampu mungkin sesuai ini gitu, jadi bisa dikondisikan gitu masalah harga. Ya nanti kalau memang mau dikenakan distribusi, ada kriteria gitu Pak ya. Kriteria yang mampu, kan orang-orang tuh kadang-kadang boro-boro untuk itu Pak ya, ada untuk makamkan untuk biaya itu ada yang memang nggak punya gitu. Jadi ada kekhususan untuk warga-warga tersebut gitu ya. Ya mungkin itu yang saya jelaskan tadi, supaya ada aturan yang jelas untuk warga yang memakamkan di tempat yang sembarangan gitu ya. Terutama mungkin saya tanyakan juga, kalau itu ada makam sebelahnya kita nanam sampo gitu ya. Semuanya itu untuk kesehatan mengganggu nggak itu? Ya itu soalnya ada yang mau makan sampo karena dekat makam, ada yang nggak mau gitu. Gitu. Itu kalau bisa dijelaskan. Mungkin terima kasih Pak. Saya dari Setiamana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang pemakaman. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Semoga acara ini bisa memberikan dampak positif dan perbaikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Kota Cimahi. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.